Ya minum dulu ya. Gue Jojo, gue sekarang sibuk menulis, bekerja sebagai penulis dan masih kuliah sebenarnya. Semester akhir banget. Oke. Kesibukannya itu aja sih, kuliah aja sih, sama nulis. Kerja enggak? Kerjanya nulis. Awal mula menulis sebenarnya karena aku ikut teater dulu dan pelatihku tuh bilang kamu nggak punya bakat. Terus aku ditantang sama dia, coba kamu menulis gitu. Nah dari situ akhirnya aku bisa nulis. Disitulah aku tahu kalau aku ternyata kebisaanku tuh menulis gitu. Sebenarnya pun setiap orang pasti punya hal yang menonjol ya. Semuanya berhasil. Nah aku tidak bisa mensinkronkan ketiga itu, kuliah, menulis, dan bekerja. Akhirnya ya kuliahku yang berantakan. Kayak gitu. Tapi intinya bagi waktu aja sih. Aku buku pribadi baru 2. Ini salah satunya. Ini buku pertamaku. Sebuah Kencan yang Baik. Terbit tahun 2017. Udah lama sih. Udah lama banget. Ini ya kalau dari cerpen-cerpennya sih dari 2011 sampai 2016. Tapi kalau untuk membukukannya, ya itu 6 bulan. Soalnya banyak yang terlibat, segala macam. Kalau buku kedua yang Pelagra, novel, itu agak cepat. Aku cuma butuh 2,5 bulan untuk mengerjakannya. Sebenarnya begini ya, menulis itu kan kita suka, kita jatuh cinta pada dunia penulisan gitu. Jadi bukan dari mana atau dari apa gitu. Tapi ketika kita melihat sesuatu, ya itu harus kita tuliskan. Kayak gitu, bukan kita harus mencari atau segala macam menurutku ya. Jadi itu akan datang sendiri. Menulis itu membuat kita lebih peka. Apapun bisa kita tulis, bahkan parfum sekalipun gitu. Sebenarnya ada 2 nih, aku bisa jawab ini dengan 2 hal. Pertama memang dia berbakat ya, karena tiba-tiba natural aja gitu, alamiah ya. Tapi yang kedua bisa juga dia belajar karena ingin gitu. Nah tapi yang berbakat ini akan kalah dengan orang yang ulet, dengan orang yang selalu belajar gitu. Kita bisa loh mengalahkan orang yang punya bakat dengan melatih diri gitu. Sedisiplin. Belajar gitu ya. Ya, melawan diri sendiri lah. Berat nih. Kita singkirkan dulu sebenarnya pengertian menulis yang baik dan menulis yang benar. Kalau baik itu ada standarnya, baik seperti apa? Ya kan? Kalau benar itu standarnya EYD atau kata yang nggak typo segala macem, itu aku okekan gitu. Menurutku baik itu punya standar masing-masing. Di mana dulu di media belum tentu baik, di Gramedia misalkan, di toko buku misalkan, ya. Dan di website satu dan lainnya kan berbeda. Nah, makanya bukan baik mungkin bahasanya, tapi sesuai lah. Dan tapi belum cukup gitu. Karena karya kan akan selalu berkembang ya. Kita bisa ninggalin karya dan merombaknya lagi atau mengeditnya lagi segala macam. Jadi begini nih. Menulis itu bukan hanya kegiatan yang biasa gitu. Menurutku, kita butuh raga dan jiwa yang saling bekerja sama. Pikiran, tubuh, otak, suasana itu jadi satu dalam satu kesatuan gitu. Makanya aku pikir ketika kita siap untuk menulis, jiwa kita, raga kita harus juga siap. Itu sakral. Menulis itu sakral. Jangan anggap menulis tuh gampang lah, tinggal baca terus nulis, enggak. Nulis tuh butuh persiapan yang bukan ekstra sih, tapi kita harus membiasakannya gitu. Ya sama lah, menulis tuh seperti mandi atau tidur gitu, makan. Menulis tuh terbiasa, kebiasaan. Kalau aku sih biasanya kopi, olahraga, dan baca buku. Oh ya, termasuk juga kita harus sering ngobrol sama orang. Karena kita akan tahu perspektifnya dia itu berbeda dengan kita, sudut pandang dia unik dan segala macamnya gitu. Aku termasuk yang tidak percaya diri karena aku berani mengirimkan cerpenku ke media-media nasional.
Tapi kita akan bisa mengukur diri kita di mana nih karya kita akan ditempatkan gitu. Jadi bukan percaya dirinya, tapi kita tahu porsi gitu menurutku ya. Itu dulu sih. Nah dari situ ketika kita tahu porsinya, tulisanku, kita tahu media gitu. Media A pengennya ini, media B pengennya itu, penerbit ini pengennya A, penerbit itu pengennya B. Kita akhirnya bisa menempatkan diri. Dari situlah kepercayaan diri kemudian akan muncul. Kayak gitu. Bahasa yang benar tuh apa ya? Kalau misalkan EYD ya harus. Kalau misalkan penulis tidak, aku juga awalnya gini ya. Aku nggak ngerti kalau di dalam, di luar tuh, di dalam dipisah atau disambung. Terus kreatif itu pakai V bukan F, ya kan? Aku belajar tapi untung ada temanku yang mengarahkan. Kita juga di handphone kan kita bisa download aplikasi ya, bisa download aplikasi KBBI. Jadi harus selalu ada KBBI di HP kita gitu, biar kita tahu ternyata bukan merubah tapi mengubah kayak gitu. Penting sih ya, dia marah harus. Itu membutuhkan energi yang ekstra besar. Jadi kita mulai dari anak-anak dulu. Kalau sekarang kita ajari anak-anak gimana caranya di YouTube, itu kita tetap bisa mengakses ilmu pengetahuan dan bisa menyeimbangkan itu dengan hiburan seperti itu. Jadi ini juga terkait sama peran orang tua dan juga di sekolah dan juga pergaulan. Ya kalau kita tahu nih, kita masalahnya literasi ya tadi bahasanya, minat bacanya rendah dan kita tetap ngegame tapi kita tidak menyeimbangkan, kapan selesainya? Ya artinya kan actionnya harus dari diri kita sendiri kan. Kita melawan diri sendiri dengan membaca, melawan diri sendiri dengan menulis, melawan diri sendiri dengan tahulah isu-isu terkini seperti apa. Oke begini, berat banget nih pertanyaannya, ganti dong. Saya harus tegaskan lagi di sini, menulis itu ranahnya di imajinasi, alam idea, bukan alam empiris gitu. Di alam idea ini hanya kita yang berperan, bukan orang lain. Tapi kita bisa memasukkan perspektif orang lain di dalam itu gitu. Kita harus tahu dulu nih, dan kita bisa memasukkan kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita, di kehidupan sehari-hari ke dalam alam imajinasi itu. Ketika imajinasi itu sudah terbentuk, misalkan ada nih orang mau nulis, saya mau makan. Ya kan? Tapi kalau imajinasi kamu, oh saya lagi ada di bus, lapar, nggak ada yang jual makan, itu kan akan berbeda. Makanya kita harus tahu dulu nih, menulis itu wilayahnya di mana, di imajinasi. Kayak gitu. Dan itu pasti akan kaya, pasti kaya banget. Tapi kalau orang itu masih menganggap penulis itu kegiatan yang biasa gitu, nggak bakalan bisa tuh imajinasi ya. Ruang kreativitas nggak bakalan bisa terbuka. Dan imajinasi itu bisa disokong dengan pengetahuan ya, yaitu dengan membaca. Kayak membaca itu, makanya kita lah, energi kita gitu untuk menulis. Kayak gitu. Jujur ya, itu hal yang paling sulit buat gue gitu. Untuk bangun pagi, mandi, menulis itu susahnya kadang-kadang ya, kita di depan laptop nih 1 jam tapi nggak ada apapun. Ya, itu hal biasa, itu proses. Ya itu prosesnya justru yang harus kita nikmati gitu. Ya itu kalau aku sih melawan diri sendiri. Seberapa berani sih kita melawan diri kita sendiri? Yang, aduh jangan nulis deh, mau rebahan nih, ngantuk. Berani nggak? Aduh nggak bisa nulis nih, nggak ada ide. Berani nggak tangan lu tetap gerak? Nggak apa-apa loh misalkan tulisanmu itu jelek, lagi jelek gitu, tapi kamu tetap menulis karena kamu bisa menyimpan itu dan kamu bisa mengerjakannya di lain waktu. Ketika amunisi bacaan itu udah ada, iya. Jadi jangan pernah menyetop ketika jarimu sudah ada di. Kalau sekarang kan kita pakai ini ya, pakai laptop gitu. Jangan pernah di stop sekalipun itu jelek, karena menulis itu kebiasaan. Kalau aku tuh kadang sekarang ya, itu ke warung kopi, jadi pindah tempat. Kita kan sambil bawa laptop gitu. Iya, sekarang kan banyak kedai kopi ya. Oh iya, kedai kopi bukan warung kopi. Kedai-kedai kopi ya.
Terus karena itu menulis itu berhubungan dengan tempat, kadang mungkin kita jenuh menulis di satu ruangan ya kan. Akhirnya kita harus punya ini inovasi nih. Apakah pindah tempat, apakah ganti laptop, ya kan? Atau segala macem. Dan kalau mood-moodan itu aku selalu mengatasinya dengan membaca. Apakah rintik hujan di mataku membasah di hatimu?